Ini gembleng semua, ini gembleng semua. Sudah ada yang belum mulai. Sudah mulai semua. Panjenengan dari mana? Malaysia. Dari Malaysia. Oh, sendiri. Malaysianya mana? Dari Kuala Lumpur. Kota. Siapa nama? Asbula. Oh, yang kemarin WhatsApp saya. Saya sedang bawa mobil itu, makanya saya tidak bisa menanggapi ya. Kalau bapaknya? Dari Lamongan. Oh, yang dari Lamongan. Bapaknya dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Sendiri? Sama istri. Sama istri. Oh. Kalau masnya dari mana? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Banyuwanginya? Kemarin Oh, ya. Bapaknya? Iya, sama. Sama dari Yang- Banyuwangi juga. Awal Oh, yang dari Banyu. Oh, ya. Ibunya dari mana? Dari Madura. Madura. Ibunya? Madura juga. Jakarta. Oh, ya. Kalau mbaknya? Dari Banyuwangi. Mbaknya dari mana? Jogja. Oh, ya. Bapaknya dari mana? dari Purwakarta. Purwakarta. Sama. Bapaknya juga Purwakarta. Purwakarta juga. Purwakartanya mana? Dari Pleret. Oh, ada kadang di Pleret itu ada ya. Iya. Oh, bapaknya ya. Oh, berarti bapaknya ngantar. Iya. Oh, ya. Saya. Ya. Sebelum kesini mestinya nyimak YouTube saya ya. Ya, nyimak YouTube saya. Nggak salah paham. Nggak salah paham. Kok bisa begitu? Kan sudah saya katakan ini sesat. Ini kajian sesat. Kenapa? Ini dengan nekat. Berarti jenengan suka sesat. Suka sesat. Ini bukan tentang agama. Ini bukan tentang pesugihan. Bukan tentang ilmu. Ini bukan tentang surga. Bukan tentang neraka. Ini adalah sesat. Jenengan nekat. Berarti jenengan mau sesat. Mau. Bagus, yang lain juga mau sesat. Untuk yang sering menyimak YouTube saya mestinya sedikit banyak paham lah. Anu juga kucing seperti diselentik menurut ben ojo tuman. Sebelum ini pernah mengikuti kajian-kajian, pelajaran-pelajaran. Pernah belum? Mbaknya pernah? Pernah. Yang lain pernah enggak? Ini yang dari Malaysia. Panjenengan asli Malaysia? Asli yang Sabah. Aslinya Sabah. Ya Sabah ya Malaysia lah. Maksudnya bukan pendatang dari negara lain, bukan ya? Cuma tinggal di Kuala Lumpur.
Berarti kemarin saya ke Sabah tahu. Tahu. Oh. Ini di antara panjenengan semua, ada yang mau bertanya sama saya? Coba, kira-kira ada nggak? Kalau video kan nggak bisa ditanya, ya nggak? Cocok nggak cocok, suka nggak suka, yang jenengan simak aja gitu. Nah ini ketemu langsung sama orangnya. Ada yang punya pertanyaan? Mbaknya punya pertanyaan? Yang lain, mbaknya? Nah, mungkin yang dari Lamongan punya pertanyaan? Enggak. Lah gimana itu? Sudah terwakili oleh siapa? Yang dari Madura? Saya buta huruf, nggak bisa ngerti tulisan, tapi saya ingin menunggal atau apa tuh, menunggal sama hidup. Terus? Datang ke sini ya. Tapi sudah bisa menghafal, Menghafal jati diri, cuman yang lama. Yang lama, tapi bisa menghafal kan? Tidak, Ya. lama. Nah, itu ada yang ngajari. Ada. Pakai suara. Iya. Yang lain ada yang buta huruf lagi. Tapi bapaknya tidak salah paham kan? Aslinya Madura. Madura. Cuma tinggal di Jakarta. Iya. Oh ya. Jadi yang nonton saya itu Pak Hasan. Oh, Yang Pak. tahun kemarin Ya. 2004 yang ke sini. Ya, Pak Hasan, ya. Ini coba ada yang mau bertanya nggak? Yang punya pertanyaan nggak? Nggak mau bertanya sesat di jalan loh. Nanti jenengan sesat beneran loh kalau nanya. Kalau nggak mau nanya, ya berarti panjenengan saya klaim paham. Sementara panjenengan baru mulai gembleng kan, artinya kan belum ahli, masa iya paham? Saya jadi aneh kalau panjenengan begitu nyimak video pencerahan langsung paham, langsung gembleng. Saya jadi aneh, wah cerdas sekali. Mungkin yang dari Malaysia punya pertanyaan? Sebelum ini pernah ikut kajian? Belum. Pernah belajar apa sebelum ini? Dulu pernah ada kaji Ma'rifat. Oh, Ma'rifat, pernah ikut belajar Ma'rifat. Punya pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Mungkin ada yang ingin diketahui gitu, tapi belum paham. Nah, coba tanyakan, ini mumpung ketemu langsung sama orangnya. Nah, kalau panjenengan ndak nanya lah, terus gimana saya? Kalau panjenengan tidak bertanya lah, terus saya fungsinya saya apa di sini? Mengenai patrap samadhi menunggal jati, jadi belum dapat apa-apa gitu, bagaimana? Panjenengan malam ini sudah di patrap samadhi manunggal jati. Iya. Ya, malam ini ada di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Baru malam ini. Iya. Malam ini berarti terhitung 2 jam lebih ya. 2 jam lebih panjenengan minta. Layak belum? Baru 2 jam panjenengan belajar
Manunggal Jati? Pengennya mau dapat apa? Pastinya yang maksudnya tadi kan dibimbing sama Mas Ahmad, Nah, jadi buat cari detak jantung. Kalau saya nggak ketemu Pak. detak jantungnya nggak ketemu. Iya, sulit sekali. Wah, jangan-jangan ini bukan orang. nggak ada detak jantungnya. Ya kalau perempuan memang susah, jadi perlu ketelitian. Karena kaum perempuan itu kan terhalang buah dada. Laki-laki aja kalau gemuk agak susah, apalagi perempuan yang jelas-jelas ya. Jadi itu perlu ketelitian, pelan dicari. Gitu. Nggak mungkin lah manusia hidup nggak punya detak jantung. Maksudnya sulit ketemunya. Ya harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan dicari. Berarti selama ini nggak pernah memperhatikan detak jantung ya? Ya, ada kadang-kadang di sini, tapi tadi dicari nggak ada. Oh tadi dicari. Tadi ketemu giliran mau Hilang lagi. satuin hilang. Hilang lagi. Memang ada detak jantung bisa hilang. Nggak ketemu gitu. Makanya ini nanya Bapak yang tahu, yang sudah kenal jantung. Ya makanya harus pelan-pelan, jangan terburu-buru, pelan-pelan dicari. Nggak mungkin lah. Lah yang terus yang dimaksud sama ibunya nggak mendapat itu apa? Maksudnya detak jantung itu? Iya, ini saya berdua. Kalau yang lainnya dapat semua. Bukan minta apa-apa, minta dalam praktek itu benar dan tepat gitu. Nah, iya. Itu harus pelan-pelan, apalagi panjenengan baru 2 jam kan melakukan artinya kan baru sekali patrap kan. Iya. Coba lagi kedua kalinya. Jangan nyoba. Lakukan lagi Ya. dua kalinya. Bisa nyoba. Sama enggak ketemu juga. Yang lain sama, kehilangan detak jantung. Nah, yang lainnya gimana? Kehilangan detak jantung apa enggak? Coba ada pertanyaan enggak? Pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada intinya kita tidak mungkin ya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang kita nggak mengerti, melakukan sesuatu hal yang kita nggak paham, yang kita nggak tahu, itu nggak mungkin itu. Karena kalau dipaksakan yang ada bingung, karena nggak ngerti kan, nggak paham, nggak tahu, tapi dilakukan, kan bingung. Makanya untuk menghindari itu, panjenengan harus bertanya sama saya, agar supaya saya bisa memberitahu. Kalau panjenengan tidak bertanya, apa yang mau saya beritahukan? Iya, tapi nggak nanya-nanya. Gimana nih? Ayo coba bertanya. Bagaimana yang Malaysia bagaimana? Ada belum? Ada pertanyaan belum? Itu bisa tertarik dengan kajian diri bersama saya itu bagaimana itu? Apa yang membuat tertarik? Lebih tenang sih. Lebih tenang. Bukan, kalau itu kan mestinya kau praktekkan kan? Kau praktekkan, kau mendapatkan ketenangan itu. Nah sebelum praktek itu kan mestinya tertarik dulu. Nah apa yang membuatmu tertarik itu? Sih yang ngajak ibu yang ngajak suruh nodong. Iya, lah terus kok bisa langsung tertarik? Coba mengikuti coba. Berarti panjenengan anaknya ibu-ibu yang belum lama ini ke sini? Iya, betul. Oh. Ya. Itu berarti sudah sampai di Malaysia? Sudah. Sudah sampai. Itu yang saya ceritakan itu. Berarti ini anaknya ini. Nah, saya ceritakan itu. Itu ibumu itu hebat sekali itu bisa sampai ke Indonesia tanpa paspor.
Luar biasa itu ibumu itu. Sudah seusia itu Malaysia Indonesia ditembus tanpa paspor. Oh, sakti itu. Ini itu ya, ini ibunya ini belum lama selesai ampang gembleng, belum lama. Oh, luar biasa itu ibu itu memang. Dan tanpa bertanya, tahu-tahu udah nyampe di sini. Ndak WhatsApp saya, Pak, naik apa, rute jalannya, ndak. Tahu-tahu sudah nyampe di sini, mau ikut Manekung. Mantap itu ibumu itu. Luar biasa itu. Kau beruntung punya ibu itu. Hormati dia, ya. Dia menunjukkan kajian diri tentang ini kepadamu, artinya dia ingin kau selamat. Nah, dia ingin kau sukses, dia ingin kau bahagia. Nah, anaknya aja sempat WA kan. Nah. Ya, ya. Sampai semalam baru ya. Iya. Anaknya aja sempat WA. Tapi tidak saya balas karena saya ada di jalan tol bawa mobil. Ibunya malah tanpa WA langsung jedus gitu aja nyampe dia. Ayo, ada pertanyaan enggak? Kok diem semua ini? Yang dari Purwakarta bagaimana? Bagaimana kabarnya Purwakarta? Kadang-kadang di sana bagaimana kabarnya? Kayak katanya ada yang sudah meninggal satu ya. Pak siapa itu? Pak Toto. Yang udah sepuh itu kan? Kemudian yang lain bagaimana kabarnya? Masih sering kadangan bersama, ketemu, masih sering. Ada punya pertanyaan? Bapaknya, ada yang mau ditanyakan ada? Ada. Apa itu? Ini Pak, yang sebenarnya saya sini, jadi seolah-olah di Julung Lahu kadang-kadang tanyakan Bapak yang di Kelukan pernyataan ini ya bahasa-bahasanya itu ya iya. Jadi diubah gitu. Diubah bahasa Sunda. Ya. Nah, boleh. Bisa bagus. Yang pasti dasarnya itu loh ya. Dasarnya itu namun menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu namanya maksimal. Yang maksimal itu seperti itu ya. Jadi menggunakan bahasa tradisinya sendiri yang lebih dipahami. Lebih dipahami. Ini. Yang kedua, masalah Jangan masalah. Saya tidak suka masalah. Jangan masalah. Tentang, pakai tentang. Ya, tentang terus sejati gitu. Bagaimana caranya menggunakannya? Gitu. Menggunakannya. Satrio sejati bagaimana menggunakannya? Palungguh jati mungkin. Ya, palungguh jati itu kan tentang uraian jati diri ini. Nah, palungguh jati itu kan pengawal patrap samadhi. Jadi kalau mau menggunakannya ya berarti digunakan sebelum melakukan patrap samadhi. Nah, digunakan. Nah, ini kan pengawal patrap samadhi kan. Nah, kalau bertanya tentang bagaimana cara menggunakannya ya berarti digunakan sebelum melakukan patrap samadhi. Terlebih dulu palungguh jati untuk yang sudah manekung. Untuk yang belum manekung itu kan palungguh pambuka. Nah, untuk yang sudah manekung atau sudah gembleng, palungguh pambuka ini kan berganti menjadi palungguh jati. Nah, palungguh jati sekarang sudah selengkap itu. Artinya itu semuanya digunakan sebagai palungguh jati. Seperti itu. Itu cara menggunakannya. Ada lagi?
Sudah, cuma 2 itu toh. Jauh-jauh dari Purwakarta cuma 2 itu toh. Nggak sambil ngantar. Nah, nanti kalau apa namanya ada kadang yang belum manekung, belum gembleng, jangan dikasih itu ya, jangan. Nah terus walaupun sudah manekung, sudah gembleng, kalau patrap samadhinya jarang-jarang, kalau hanya ada waktu saja, jangan juga dikasih ya. Nah, itu bahaya ya. Nah kalau yang diantar punya pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jangan main manut-manut aja. Belum. Maaf ini Pak. Nah itu. Tadi Bapak bilang ada yang apa? Sesapa. Kok dibilang sesapa? Lah, orang-orang ngomongnya gitu kok. Lah, daripada orang lain yang ngatain, lebih baik saya ngaku kan, ngaku duluan. Nah karena apa? Karena kita mengkaji diri ini kan tidak apa namanya tidak mencari surga, tidak untuk mendapatkan surga, tidak untuk menghindari neraka, terus tidak mencari Tuhan. Sesat kan? Katanya kalau tidak mencari Tuhan, tidak menuju surga, katanya sesat. Buat itu alasannya. Ya. Katanya kan gitu katanya. Makanya saya ngaku, ya memang sesat. Ini tentang hidup kok, bukan tentang yang lain, tentang jati diri, bukan tentang yang lain. Yang dari Banyuwangi bagaimana? Punya pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Adanya kapan? Madura bagaimana Madura? Itu manunggal jati, itu kan orang cerdas. Nah panjenengan buta huruf bisa tahu manunggal jati itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Bapak Madura? Ingin kenal jati diri. Iya, berarti kan orang cerdas. Kepengen kenal jati diri kan orang cerdas. Nah panjenengan bilang Bapak apa tadi buta huruf. Nah kok bisa? Cuman belajarnya sama amarah, sama kuping. Cuma satu saya pelajari sama amarah jangan. Makanya panas terus ya, penasaran terus. Penasaran. Dari nasi saya bujang kali nggak ketemu Pak. Ketemunya beda. Jauh beda sama bapak ini yang buatan. Beda. Yang dari Lamongan gimana? Nah gini aja, panjenengan ikut belajar ini, tertarik mengikuti pelajaran ini, kajian ini, punya cita-cita apa memangnya? Punya keinginan apa? Katanya manusia hidup itu harus punya cita-cita. Nah sekarang saya tanya, cita-citanya apa kok sampai tertarik ikut mengkaji diri bersama saya? Apa karena ada gaib-gaibnya? Enggak Pak, jadi menyangkut jati diri kita yang kita ikut permasalahan ini kan menyangkut saudara empat. Jadi kita merasa bahwa kita ini punya saudara. Iya benar.
Cuma yang perlu panjenengan garis bawahi, memang istilah saudara empat atau sedulur papat kalimo pancer itu sudah nggak asing kan, udah nggak asing. Hampir semua kajian juga menyinggung tentang hal tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa sedulur papat atau saudara empat kita itu kan esensi Tuhan. Maka Tuhan yang selama ini kita pahami yang paling dominan adalah Maha Suci kan. Yang paling dominan itu kan Maha Suci. Artinya dikarenakan saudara empat atau sedulur papat kalimo pancer ini adalah esensi dari Tuhan dan Tuhan adalah Maha Suci, berarti saudara empat atau sedulur papat kalimo pancer juga kita juga sama kan? Itu yang pertama kali perlu digarisbawahi. Yang namanya bersih, tahu bersih jenengan? Ya, tahu bersih kan? Yang namanya bersih saja itu kan susah sekali. Namanya bersih aja susah sekali. Bukti bahwa bersih itu susah, coba lantai rumah panjenengan sehari aja nggak disapu. Lantai rumah panjenengan satu hari, nggak usah minggu-mingguan, satu hari saja tidak disapu, kira-kira bersih nggak? Itu ukuran bersih. Bagaimana kalau suci? Bagaimana dengan suci? Ukuran bersih saja serumit itu, apalagi ukuran suci. Mengkaji diri yang berarti mengenal diri, maka diri yang dimaksud adalah sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer adalah esensi Tuhan. Tuhan adalah Maha Suci. Nah, ukuran bersih aja sudah serumit itu, apalagi ukuran suci. Kajian ini disebut sebagai laku suci. Nah, ini tidak gampang. Tidak gampang. Ukuran bersih saja kita mengambil gambaran dari lantai seperti itu, apalagi suci. Di dalam video pencerahan-pencerahan dari saya, yang paling menonjol tentang ini, paling menonjol tentang kajian ini adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu paling menonjol kan tentang kajian ini yang sering saya bahas. Gimana? Untuk yang perempuan, tahu tetangganya punya motor baru aja, suaminya dibentak-bentak. Itu tetangga bisa nurunin motor baru. Kita kapan, Bapak? Untuk yang perempuan. Maka kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat sedang dijaga tuh. Nah, kita sudah lama asik di situ. Udah lama asik di situ. Jangankan yang lain, beli sayur aja ngerumpi, iya enggak? Kalau nggak ngerumpi nggak asik. Kalau nggak ngerumpi bukan perempuan, nah gitu kan. Ya, maka kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat sedang dijaga. Nah, bisa nggak nyenang memang? Bisa. Sudah bertahun-tahun asik seperti itu. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Rugi gitu.
panjenengan ikut mengkaji ini nanti ndak bisa bergunjing lagi. Kalau beli sayur ya beli sayur aja, ya ndak ada gunjingan. Ya, gitu. Jangan sudah ndak bisa lagi kalau sudah mengkaji ini. Nanti kalau ada tetangganya bisa beli motor, pakai baju bagus, bisa pakai make up, jenengan sudah nggak bisa marah lagi sama suami. Ndak rugi, ndak rugi. Nanti ndak nyesel. Untuk yang laki-laki juga sama ini. Nah, gimana itu? Nah, kalau panjenengan sering menyimak YouTube pencerahan dari saya, pasti tahu ungkapan-ungkapan saya ini. Tenan pasti tahu. Nah, panjenengan nekat, maka panjenengan akan menghadapi kerugian-kerugian itu. Akan menghadapi kerugian-kerugian itu. Kalau kita nggak nekat kapan, Pak? Nah, iya. Nah, coba gimana itu? Umur sudah segini. Berarti karena umurnya sudah segini. Udah tua banget ini, belum bisa apa-apa, Pak. Belum ngerti mendaliri, belum tahu jalan. Saya ini mau kemana? Itu dia. Karena selama ini kita asik seperti itu. Nah, maka nanti setelah selesai mankung atau setelah selesai gembleng, itu semua harus dihentikan itu. Harus dihentikan, digantikan dengan lagu suci. Maka lagu suci itu sudah saya bahas tadi, tidak gampang. Ukuran bersih aja serumit itu, apalagi suci. Nah, kalau panjenengan sanggup, tidak merasa rugi, meninggalkan masa lalu, ya ayo berspiritual bareng sama saya. Bagaimana ini yang laki-laki ini, yang cowok-cowok ini bagaimana, Pak Bro? Sanggup dengan seperti itu? Sudah tidak bisa berpikir buruk lagi, sudah tidak bisa berprasangka jelek, itu sudah nggak bisa di sini. Sirik, iri, dengki, benci, dendam, bully, fitnah sudah nggak bisa lagi di sini. Harus total berhenti itu semua. Berkeinginan jahat, berkeinginan macam-macam sudah tidak bisa lagi di sini. Gimana nyesal? Kira-kira nyesal nggak itu nantinya? Tidak ada penyesalan. Maka akan beruntung. Kita akan melangkah ke sini sudah terpikirkan gitu. Itu baiklah kalau seperti itu. Kalau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, itu gampang, itu mudah sekali. Karena apa? Karena Tuhan Maha Pengampun. Asalkan kita tidak gengsi mengakui dosa-dosa kita dan tidak malu memohon pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, seketika itu otak atau pikiran kita bersih, hati atau batin kita bersih, kelamin atau syahwat kita bersih. Nah, yang tidak gampang itu menjaga ini loh, menjaganya supaya tidak terkotori lagi lah, ini tidak gampang. Perlu kesungguhan di situ, perlu pertaubatan nasuha kalau bahasa muslimnya, taubatan nasuha, pertaubatan totalitas, ndak bisa kambuh-kambuh lagi. Kalau tobatnya masih kambuh-kambuh, wah rugi, nggak bisa. Ini yang dari Malaysia masih bujang, Sudah kawin. sudah kawin. Nah, ini kalau sudah
kalau sudah mengkaji diri ini tidak bisa selingkuh ini. Gimana? Nanti gimana? Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tidak bisa selingkuh lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Soalnya masih muda ini kan, walaupun sudah punya istri, sudah punya anak, tapi kan masih muda. Kalau sudah mengkaji diri di sini, apalagi sudah selesai manekung gamblang, sudah nggak bisa selingkuh kamu, rugi besar itu. Nanti gimana itu keputusannya, selingkuhannya yang sudah ada. Malah ini anak saya masih bujang. Nah ini malah masih bujang lebih parah lagi ini. Gimana? Kalau panjenengan sudah selesai ini, sudah nggak bisa pacaran ini. Gimana nanti? Harus nikah. Harus nikah. Kalau sudah punya niat, harus kawin nikah. Sudah nggak bisa pacaran, gimana nanti? Makanya saya ajak di sini biar nggak pacaran. Biar nggak macam-macam hidupnya. Biar nggak kayak bapaknya. Kalau bapaknya ini sudah perlumpuran dosa sudah. Maka anak-anak muda itu kan itu apa di TV itu kan ya bawa parang, bawa celurit, pakai motor kebut-kebutan. Nah, panjenengan kalau sudah di sini udah nggak bisa seperti itu, nggak boleh itu, nggak bisa seperti itu. Alhamdulillah nggak ikut-ikut seperti itu. Lah ya. Gimana, nggak apa-apa mas? Sudah nggak bisa pacaran, tapi juga nggak bisa jajan loh mas. Ayo, nggak bisa jajan. Ayo, gimana? Tahu jajan tahu? Oh berarti pernah jajan dong. Nah ini sudah nggak bisa lagi kalau sudah selesai manekung, harus laku suci. Karena jati dirimu yang sesungguhnya adalah suci. Kalau lakunya tidak suci, tidak ketemu. Kenapa lakunya harus suci? Ya nggak ketemu karena jati diri kita sesungguhnya suci. Sebab dia adalah esensinya Tuhan. Nah kalau Tuhan Maha Suci berarti esensinya Tuhan juga suci kan? Nah kalau laku kita tidak suci ya tidak ketemu, tidak bisa. Kalau yang sudah tua-tua sih nggak nanya saya, yang masih muda-muda ini lah. Yang masih muda-muda ini lah. Gitu ya. Baiklah kalau keputusan panjenengan sudah bulat seperti itu, sudah sekuat itu, justru saya salut, saya bangga sama panjenengan. Karena panjenengan menjadi bagian daripada manusia-manusia yang mencintai alam semesta seisinya. Dan itu luar biasa sekali. Dan keputusan besar yang panjenengan ambil ini, nah ini menyangkut 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Nah, ikut terselamatkan oleh keputusan besar yang panjenengan ambil. Nah, karena menyangkut banyak keluarga besar kita, makanya enggak ringan. Ya. Lakunya laku suci, enggak ringan. Bukan laku puasa, tirakat, bukan seperti itu laku apa itu? Gampang sekali, semua orang mampu melakukan itu asal ada keinginan. Nah kalau laku suci walaupun punya keinginan, jika tujuannya bukan saudara 4 atau sedulur 4 kali mau pancar, nggak nyambung, nggak akan bisa. Nggih. Kalau soal kadangan, saya sudah tidak kadangan lagi. Karena semua ilmu pengertian, semua ilmu pemahaman
Semua ilmu pengetahuan sudah saya curahkan tanpa tedeng aling-aling. Jadi sudah saatnya, sudah waktunya saya diam, itu sudah waktunya. Lebih dari itu, inti daripada kajian diri ini adalah sedulur papat kalimo pancer, manunggaling kawula Gusti, kalau istilahnya manunggaling kawula Gusti. Nah, kalau kawula dengan Gusti ini manunggal, jadilah hidup, tersebutlah hidup, atau roh suci atau roh kudus, yang secara spiritual disebut sebagai guru sejati. Artinya, kalau sedulur papat kalimo pancer panjenengan atau kawula Gusti panjenengan sudah menjadi guru sejati, apapun yang panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu akan dibimbing oleh guru sejati panjenengan sendiri. Bukan saya, tapi guru sejati panjenengan sendiri. Namun sedulur papat kalimo pancer panjenengan harus manunggal jati. Kalau tidak manunggal jati, ya bukan guru sejati dia. Nah, kalau belum manunggal jati, dia masih 4 anasir dengan 1 dat. Makanya dia harus manunggal jati agar supaya menjadi guru sejati panjenengan, yang bisa membimbing panjenengan, yang bisa mengarahkan panjenengan, yang bisa menanggung jawab panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa gunanya ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan dari saya? Lalu pada akhirnya panjenengan akan mendapatkan sendiri dari guru sejati panjenengan, dan itu yang paling benar. Kalau dari saya masih belum, karena katanya, karena masih katanya. Yang benar adalah dari guru sejati panjenengan sendiri, manakala sedulur papat kalimo pancer panjenengan manunggal jati. Tapi kalau tanpa ada jalan dari Bapak kan tidak bisa. Ya iya, itu hanya sebatas itu. Jadi bisa dikatakan saya itu hanya memberi peta sama panjenengan. Panjenengan tahu peta? Saya cuma ngasih peta sama panjenengan. Dan yang melalui peta itu, rute di dalam peta itu ya panjenengan sendiri. Peta apa? Peta apa? Yang saya berikan itu peta apa? Peta jati diri. Jadi saya hanya memberikan peta jati diri kepada panjenengan. Jadi apa yang selama ini saya lakukan, itu caranya saya memberikan peta jati diri kepada panjenengan. Itu teknik saya memberikan peta jati diri kepada panjenengan. Dan ketika panjenengan bersedia menelusuri rute yang terdapat di dalam peta itu, maka panjenengan akan menemukan jati diri panjenengan. Setelah panjenengan bertemu dengan jati diri panjenengan, nanti panjenengan akan tahu. Tahu apa? Tahu Tuhan yang panjenengan puja-puji selama ini itu apa dan seperti apa. Ketika panjenengan mengetahui Tuhan yang selama ini panjenengan sembah, Tuhan yang selama ini panjenengan puja-puji, nanti panjenengan bisa mengambil keputusan harus apa dan bagaimana. Itu yang paling penting. Yang paling penting di dalam ibadah. Tahu ibadah itu? Tahu ibadah enggak? Yang paling penting dan utama di dalam ibadah adalah mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhannya itu dalam artian
ngerti, paham, tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya puja-puji selama ini itu apa dan seperti apa. Apakah hidungnya pesek? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Nah, itu baru. Kalau belum seperti itu, betapapun kita mengeklaim bahwa diri kita beribadah, percuma. Percuma. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan, ya harus mengenal diri. Karena hanya dengan mengenal diri, kita bisa mengenal Tuhan kita. Oke. Itu yang paling utama. Sedangkan cara-cara dan teknik-tekniknya, yang sedang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng, itu adalah cara atau teknik untuk menelusuri peta jati diri yang saya berikan. Makanya perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan dengan teliti, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Karena itu adalah cara atau tekniknya. Cara atau teknik yang nantinya akan panjenengan gunakan untuk menelusuri peta yang saya berikan. Nah, dengan itu ada yang punya pertanyaan? Dengan apa yang barusan saya sampaikan, ada yang punya unek-unek atau pertanyaan? Apanya yang paling sulit itu menjaga? Supaya kita nggak kesulitan itu kasih apa yang supaya panjenengan yang paling sulit adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kalau membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat gampang. Nah, karena Tuhan Maha Pengampun. Asalkan kita tidak gengsi mengakui kesalahan-kesalahan kita, kemudian tidak malu memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan pasti akan mengampuni. Manakala Tuhan mengampuni kita atau memberikan pengampunan kepada kita, seketika itu dosa atau kesalahan sebesar apapun akan sirna, musnah, bersih. Jadi gampang kan? Kalau membersihkan gampang kan? Nah, cuma begitu toh. Yang tidak gampang adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, itu yang tidak mudah. Agar supaya dalam menjaga kebersihan otak atau pikiran, dalam menjaga kebersihan hati atau batin, dalam menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, tidak mengalami kesulitan seperti apa? Kuasai apa yang panjenengan latih selama manekung atau selama gembleng. Karena itu caranya. Tadi saya katakan itu adalah cara atau teknik untuk melalui peta jati diri yang saya berikan. Nah, maksudnya karena itu caranya ya. Selain itu tidak ada yang gampang. Selain yang sedang panjenengan lakukan selama menekung atau gembleng itu tidak gampang, juga tidak menjamin. Paham Bapaknya? Paham nggih? Nah, kalau sudah paham seperti itu berarti kesimpulannya apa? menjaga diri. Harus selalu menjaga diri. Bukan selalu menjaga diri, harus berusaha semaksimal mungkin agar seluruh yang panjenengan praktekkan selama manekung ini berhasil panjenengan kuasai. Nah, tata caranya melakukan patrap samadhi, langkah-langkahnya seperti apa, tahapannya apa, yang digunakan apa saja. Sesudah melakukan patrap samadhi, apa yang harus dilakukan. Itu jenengan harus hafal itu, harus menguasai itu. Karena itu caranya. Paham enggak?
Nggih. Nah, itu caranya menjaga. Caranya menjaga paling gampang, paling mudah, paling ringan, paling dekat, dan pasti. Pasti. Paham Bapak? Nah, maka selama panjenengan manengkung atau gembleng, ketika diberi motivasi sore hari, perhatikan baik-baik, jangan sampai gagal paham. Kalau belum mengerti, bertanya, jangan main iya, jangan seperti itu. Karena apa yang dimotivasikan ketika sore hari itu yang akan panjenengan praktekkan semalam suntuk ini. Semalam suntuk itu. Nah, kalau motivasi yang diberikan sore hari panjenengan tidak paham, berarti semalam suntuk panjenengan bingung kan? Harus apa, harus bagaimana kan? Panjenengan bingung. Kalau sampai motivasi yang diberikan sore hari ini tidak paham, tidak ngerti. Nah, kalau sering mengalami seperti itu, nanti sesudahnya ya panjenengan akan mengalami kesulitan. Karena cara atau teknik untuk menjaga itu panjenengan tidak menguasai. Paham Bapaknya? Yang lain? Ada pertanyaan enggak? Setelah ini coba. Ayo, ada pertanyaan enggak? Jangan lama-lama. Malaysia? Enggak. Bisa paham? Ini ibu-ibunya paham juga? Ya, bisa paham. Oke. Saya jadi keder ini panjenengannya. Cerdas-cerdas semua. Kalau panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, kalau panjenengan sudah mengerti, sudah memahami apa arti maksudnya, sudah mengetahui kemana arah tujuannya, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Bagaimana? Setuju? Lah janganlah terus suruh gimana? Saya suruh seperti orang jualan obat, ngomel-ngomel sendiri. Nah. Coba nanya lagi, nanya apa? Coba. Yang sekiranya panjenengan belum ngerti, kira-kira apa yang saya belum paham, belum ngerti. Nah itu harus panjenengan tanyakan itu. Harus panjenengan tanyakan. Nanti sehari-hari di rumah itu harus ngapain gitu. Kenapa panjenengan jauh sekali mikir nanti? Memangnya panjenengan tahu umurnya sampai nanti? Nanti itu masih belum milik kita. Tadi sudah bukan milik kita. Milik kita adalah saat ini. Jadi sadari saat ini, alami saat ini, syukuri saat ini. Jadi jangan risau tentang nanti, jangan sibuk tentang tadi. Gimana Bapaknya? Lo panjenengan sedang asik-asik di sini kok berbicara nanti di rumah. Ada lagi yang nanya? Kalau saya di waktu terlaksana itu yang dirasa selalu sakit gitu.
Ya berarti tubuh panjenengan tidak sehat. Kalau tubuh panjenengan sehat, tidak mungkin mengalami itu, karena ini tentang suci. Ini tentang suci. Jadi ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, tubuh panjenengan mengalami tidak nyaman, berarti ada bagian tubuh panjenengan yang tidak suci. Sebab karena itu sedang dibersihkan oleh sedulur papat kalima pancer panjenengan agar kembali suci lagi seperti dulu. Jadi harus diterima. Prosesnya masih terus itu. Udah berapa malam masih berasa. Ya berarti kan belum bersih. Sedang diperbaiki, sedang dibersihkan. Nanti kalau sudah baik, sudah bersih, ya enak. Enak. Ya, dengan duduk begini aja ya udah sakit. Nah, iya. Berarti kan kurang sehat. Tubuh panjenengan kurang sehat. Ada lagi pertanyaannya? Saya juga nanya itu yang percaya berat itu. Berarti cuma itu? Iya, apa itu? Dan juga tadi buat patra apa itu? Menunggal jati belum bisa. Ya belum bisa, wong baru satu kali. Iya. Belum dapat merasakan. Nah nanti kalau melakukan patrap samadhi manunggal jati lagi, yang jeli ya, yang teliti, yang sabar. Ada lagi pertanyaannya? Yang dimaksud saya dengan badan yang kurang bersih ini, nanti saya pulang-pulang sampai bersih dulu, Pak. Ya. Sampai sehat dulu ini. Ya harus Iya. seperti itu. Iya. Harus seperti itu. Nah kalau selesai manekung, selesai gembleng kok masih merasa, berarti kan belum bersih. Nah terus apa untungnya manekung? Selesai manekung, selesai gembleng, selesailah semuanya. Nah selesainya ini kan bergantung panjenengan. Panjenengan mau diselesaikan apa enggak kan gitu toh. Nah kalau mau diselesaikan, ya nikmati, terima, sadari, alami apa yang dirasa itu tadi. Misalnya yang masih bermasalah itu ke mana? Kayak Bapak itu kan engkulnya sakit itu, pernah nggak bisa jalan gitu. Ya pastinya kan diperbaiki kan. Waktunya malah itu tambah jadi. Ngomong jenengan takut. Nah, takut itu kan karena belum paham kan. Nah makanya tadi saya cerewet, bertanyalah gitu supaya panjenengan paham. Makanya saya cerewet kan. Ya itu supaya bisa apa ya? Kalau mau menerima, sudah berusaha untuk menerima, tapi nggak tahan sakitnya ini. Harus bagaimana? Ya harus diterima, harus dialami Ibu. Jadi gini loh. Iya. Jadi gini. Saat ini saya pasrah. Katakanlah saya sakit kepala, ya. Saya sakit kepala, lalu saya pasrah. Begitu saya pasrah, langsung sembuh kepala saya. Wah, lalu untuk apa gunanya pesanggeran ini? Untuk apa mengkaji diri? Lawang begitu pasrah selesai, Ya berarti pasrahnya saya belum pasrah. Bukan belum pasrah. Proses
pasrah itu ada prosesnya. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Pernah dengar ayat itu? Artinya kan ada proses di situ. Ketika panjenengan melakukan kesalahan, kan panjenengan berbuat proses di situ, melakukan proses. Enggak langsung salah kan gitu, enggak. Nah, membersihkan kesalahannya juga ada prosesnya. Wong melakukan kesalahan itu dengan proses kok, kesalahannya dibersihkan enggak mau prosesnya. Waduh. Ini. Paham ibunya? Bukan ibunya kurang pasrah, bukan. Ibu harus mau menghadapi prosesnya itu loh, harus mau. Harus mau. Oke. Karena ini bukan sihir, Ibu. Ya. Iya. Ini sepertinya apa yang dialami saya itu nggak ada yang tahu kan, cuma saya sendiri. Lah iya. Jadi yang dimaksud saya itu kalau nanti sakit banget itu udah saya udah mau bagaimana saja udah, tapi tetap ada sakitnya. Ya selama panjenengan berpikir tetap aja sakitnya, ya selama itu seperti itu terus panjenengan. Seperti itu. Nggak usah dipikirin. Bukan tidak usah dipikirin, ya dialami saja itu, dialami saja gitu, dialami. Oke, itu sampai selesai. Nah kalau belum selesai ya panjenengan sakit terus sakit terus kalau belum selesai. Nah kalau sudah selesai, ya hilang sakitnya. Namanya sudah selesai, ya, namanya sudah selesai. Jadi hilang kan. Kalau ini tentang sakitnya, kalau sakitnya kalau sudah selesai sakitnya pasti hilang. Yang disebut selesai itu sakitnya pasti hilang. Nah kalau belum hilang sakitnya berarti belum selesai. Kenapa kok lama sekali selesainya? Gampang jawabannya. Berarti kronis. Tahu kronis? Parah. Ya harus mau lama prosesnya lah. Ya namanya penyakit parah, minum bodrak sekali langsung sembuh, ya berarti nggak parah tuh sakit kepalanya. Nah kalau sakit kepalanya parah berarti minum bodraknya harus berulang-ulang kali pakai aturan, kan seperti itu. Jadi sakit kepala parah maunya nyium bodrak aja langsung sembuh, ya enggak bisa. Itu namanya sihir, itu namanya sulapan. Nah panjenengan harus mau itu, ya, mau menghadapi prosesnya itu tadi loh, mau menerima prosesnya itu loh. Karena ini bukan sihir, bukan sulapan. Ya, jati diri kita itu bukan ilmu sihir, bukan ilmu sulapan, tapi ilmu kenyataan. Ilmu realita, wajar, ndak aneh-aneh gitu, ndak aneh-aneh. Paham ibunya? Bener nih. Bener ibunya paham? Bener paham apa belum? Ibu beneran paham apa belum?
Bu, kok diam? Nah, paham apa belum? Iya, Ya. penjelasannya paham, tapi cara mempraktekkannya Nah, itu cara mempraktekannya, hilangkan tapi itu tadi. Nah, tapi itu jangan dipakai lagi ya. Nah, hilangkan tapi. Nah, cara mempraktekannya, panjenengan harus mau proses. Tidak ada sesuatu apapun yang hidup di dunia ini yang tanpa proses. Semuanya itu pakai proses, semuanya itu ada prosesnya. Nah, panjenengan harus mau dengan proses itu. Oke? Nah, kalau ibunya ini tadi, gimana ibunya? Ya. Kenapa takut? Takut berarti panjenengan masih kurang mengerti, kurang paham tentang apa yang sedang kita kaji. Makanya saya berulang-ulang kali ngasih peluang, bertanyalah supaya panjenengan mengerti, supaya panjenengan paham. Nah, kalau panjenengan tidak bertanya, pengertian, pemahaman, pengetahuan itu sudah saya curahkan semua di YouTube. Nah, itu artinya kan kurang mengerti kan, kurang paham. sekedar katanya-katanya. Nah, iya. Artinya kan kurang mengerti, kurang paham kan. Nah, sebab karena itu dari tadi saya cerewet ngasih peluang untuk bertanya supaya panjenengan mengerti, supaya panjenengan memahami. Yang namanya orang belajar kan begitu. Jadi di sini sistemnya tidak seperti yang ada di luar sana. Paham tidak paham ngomong aja. Panjenengan tidak dikasih kesempatan untuk bertanya, itu panjenengan tidak dikasih kesempatan. Nah, kalau di sini tidak seperti itu. Jadi untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, ya kita harus tanya jawab seperti ini, harus melakukan tanya jawab. Seperti itu, ibunya. Soalnya ngeliatnya bapak enduk aja itu. Ya memang orangnya seperti itu kan. Kayak sakitannya gitu gimana. Nanti selanjutnya ketika panjenengan diberi motivasi, ini sekali lagi saya minta tolong ini ya. Ketika panjenengan diberi motivasi sore hari, tolong disimak dengan baik. Kalau belum paham, belum mengerti, bertanya. Ya, ini saya minta tolong. Dan permintaan tolong saya ini untuk kebaikan panjenengan sendiri gitu. Ya, dan disimak baik-baik supaya panjenengan paham, supaya panjenengan tidak ragu dengan jati diri panjenengan sendiri, itu tidak ragu gitu loh. Karena benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui. Nah, sekarang panjenengan punya pertanyaan lagi enggak? Dengan saya sudah mengatakan itu. Ada pertanyaan enggak? Sekiranya apa yang ingin dimengerti? Apa yang ingin dipahami? Halo?
Yang lain bagaimana yang lain? Ayo. Pokoknya saya tidak pernah bosan ngasih kesempatan untuk panjenengan bertanya, itu saya nggak pernah bosan. Karena itu satu-satunya cara panjenengan bisa mengerti, panjenengan bisa memahami. Itu satu-satunya cara agar supaya panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, adalah senantiasa memberikan kesempatan untuk bertanya kepada panjenengan. Ayo. Monggo, silahkan. Halo, ditunggu kok. Ditunggu kok. Beneran ini, nggak ada beneran. Kalau nggak ada beneran ini saya tutup ini kadangannya. Sudah banyak loh yang saya tanyakan. Apakah panjenengan punya cita-cita, punya keinginan? Sudah saya tanyakan. Panjenengan diem saja. Padahal itu kan kesempatan baik. Nah ya, kenapa tadi kok diem aja? Pengen sehat, keadaan jiwa dan raga ini. Kalau kepengen sehat, di sini itu jawabannya cuma satu. Pak Web, saya ingin sehat jiwa raga. Pak Web, saya ingin selamat. Pak Web, saya ingin sukses. Pak Web, saya ingin kaya raya. Pak Web, saya ingin terbebas dari masalah. Pak Web, saya ingin terbebas dari karma. Keinginan apapun itu jawabannya hanya satu kalau di sini. Dan sampai kapanpun jawabannya tetap satu, tidak akan berubah. Apa itu jawabannya? Miliki wahyu panca gaib, lalu praktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Selesai apapun itu. Itu jawabannya. Nah, untuk bisa mempraktekkan, kalau untuk memiliki gampang sih. Pura-pura tertarik, ya. Pura-pura tertarik untuk mendapatkan, ya, untuk memiliki wahyu panca gaib itu gampang. Pura-pura tertarik dengan kajian diri yang saya lakukan, kemudian minta tata caranya, sudah selesai. Ya. Bisa memiliki kan. Namun untuk menguasai ilmu pengertiannya, menguasai ilmu pemahamannya, agar supaya mengerti dan memahami arti maksudnya, menguasai ilmu pengetahuannya, agar mengetahui kemana arah tujuannya. Nah, ini panjenengan harus pandai bertanya sama saya, harus pandai. Nah, kalau panjenengan tidak pandai bertanya, apalagi tidak mau bertanya, terus gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Itu. Ini paham jenengan, benar? Paham semua, paham?
Nah, coba sekarang kalau sudah benar, kalau benar paham, nah, coba punya pertanyaan enggak? Seaslinya manusia itu wajar. Seaslinya manusia itu natural. Nah, kewajaran atau kenaturalannya ini yang disebut proses. Yang dimaksud proses itu adalah manusia itu natural atau wajar. Jadi jangan minta instan di sini, tidak bisa minta instan di sini, tidak bisa. Walaupun pada akhirnya nanti instan. Nah, kalau cara-caranya ini sudah dikuasai, teknik-tekniknya sudah dikuasai, kan bisa membuat instan, bisa membuat spontanitas. Dan yang melakukan instan, yang melakukan spontanitas itu kan diri panjenengan sendiri, bukan saya yang melakukan. Panjenengan sendiri yang bisa yang melakukannya. Itu kan harus dikuasai dulu ini. Cara-caranya, teknik-tekniknya ini kan harus dikuasai. Untuk bisa menguasai caranya, untuk bisa menguasai tekniknya, upayanya ini kan yang dimaksud proses ini. Upayanya ini kan yang dimaksud proses. Nah, upaya ini bergantung sama panjenengan. Ketika diberi petunjuk, kalau motivasi nggak paham ya, ketika diberi petunjuk sore hari, itu nyimak dengan baik apa enggak? Nah, situ. Kalau ketika diberi petunjuk atau ketika diberi motivasi sore hari, panjenengan menyimaknya baik-baik, panjenengan pasti mengerti, pasti memahami. Lah kalau sudah mengerti, sudah memahami, ya pasti bisa. Bisa apa? Bisa melalui proses itu. Ketika sore hari, coba saya nanya sama panjenengan. Ketika sore hari itu, panjenengan dikasih motivasi seperti ini enggak? Apapun yang panjenengan alami, ketika patrap samadhi, itu adalah proses. Yang namanya proses, dipikir selesai, tidak dipikir selesai. Pilih mana panjenengan? Enggak capek kan? Satu itu. Sebab karena itu tidak perlu macam-macam. Ketika sampai di tahapan samadhi, nonaktifkan otak atau pikiran. Artinya nggak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya nggak usah membatin apa-apa. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya nggak usah berkeinginan atau bertujuan apapun. Diam saja. Diam saja. Mengalami proses apapun, diam saja. Mengalami proses apapun, diam saja.
nggak usah mikir itu, nggak usah membatin ini, nggak usah, pokoknya diam aja. Semakin panjenengan diam, semakin jiwa raga panjenengan akan dikuasai oleh hidup panjenengan. Maka hidup panjenengan itu adalah guru sejati. Guru sebenar-benarnya, guru pribadinya panjenengan. Artinya, ketika guru sejati panjenengan menguasai jiwa raga panjenengan, maka apapun yang panjenengan tidak mengerti, tidak memahami, akan dimengertikan, akan diberi pemahaman oleh guru sejati panjenengan. Panjenengan tidak tahu, akan diberi pengetahuan oleh guru sejati panjenengan. Kalau tubuh panjenengan mengalami masalah sakit, bla bla bla, akan diperbaiki. Nah, kalau sudah seperti itu, perlukah kita melakukan sesuatu hal? Melakukan tindakan? Itu diberikan nggak ketika sore hari? Diberikan. Kenapa? Kalau diberikan, kenapa nggak paham? Wong tinggal mengalami aja. Tinggal mengalami aja. Ditanya Lah iya. itu yang ditanyakan. Nah, itu. Jadi proses itu harus panjenengan alami, gitu loh. Dan cukup mengalami saja, mengalami saja. Dan itu pun terjadi hanya ketika patrap samadhi aja. Nah, kalau patrap samadhinya dihentikan, ya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, itu. Jadi proses-proses itu harus mau panjenengan alami. Nah, itu aja rahasianya itu. Bukan panjenengan bukan tidak kuat panjenengan mempermasalahkan. Kayak diputer-puter. Iya, kayak aja. Nah, panjenengan mempermasalahkan gitu. Nah, kalau panjenengan paham motivasi tadi kan harusnya panjenengan tidak mempermasalahkan. Jadi kalau mau menghentikan samadhi, ya berhenti aja. Kalau mau berhenti, menghentikan samadhi, ya berhenti aja. Jadi jangan sampai menghentikan samadhi itu karena kakinya sakit, karena pinggangnya pegel. Jangan karena berhentinya samadhi ini, jangan karena. Jadi berhentinya samadhi ini ya berhenti gitu loh. Cukup, udah cukup. Jadi jangan karena kakinya pegel, jangan karena pinggangnya, jangan karena. Nah, kalau karena berarti berakhirnya patrap samadhi ini pamrih. Kalau karena berarti berhentinya patrap samadhi ini pamrih. Pamrihnya apa? Pamrihnya supaya kakinya tidak sakit lagi kan, nah, gitu. Supaya pinggangnya tidak pegel lagi, makanya dihentikan patrap samadhinya. Jadi kalau mau berhenti patrap samadhi, ya berhenti aja, jangan karena apapun, jangan karena apapun. Nunggu selesai prosesnya gitu dulu ya. Itu ya terserah panjenengan. Iya. Panjenengan mau menunggu apa mau enggak. Prosesnya udah hilang itu baru berhenti. Ya terserah panjenengan itu. Yang penting panjenengan itu berhentinya bukan karena, Iya, gitu. iya. Bukan karena. Oke. Yang paham nggak? Oke. Lah yang satu lagi, yang perlu Pak, yang harus panjenengan tidak boleh lupa. Yang tidak boleh dengan lupa itu tidak boleh, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Ini panjenengan tidak boleh lupa, tidak boleh lupa itu. Dalam keadaan apapun, terutama ketika panjenengan sedang bersamadhi, pinggangnya pegel atau kakinya sakit,
Nah itu panjenengan nggak boleh lupa sama Wahyu Pancalaku, itu nggak boleh. Karena itu justru kesempatan yang paling tepat itu. Kesempatan yang paling tepat menggunakan Wahyu Pancalaku adalah ketika kita bermasalah. Ketika kita sedang bermasalah, pinggangnya pegel, kakinya sakit, itu kan masalah. Artinya ketika bersama dia mengalami itu kan, itu kesempatan emas buat kita untuk melakukan Wahyu Pancalaku kan. Karena Wahyu Pancalaku itu tidak bisa dipraktekkan kalau tidak ada alasannya. Menggunakan Wahyu Pancalaku harus ada alasan kuat. Harus ada alasan kuat. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya, kita tidak bisa. Nggak ada alasan apa-apa, pasrah, emang bisa? Memang apa yang dipasrahin? Nggak ada apa-apa. Ya, bisanya pasrah itu karena ada yang dipasrahkan kan? Iya nggak? Kalau nggak ada yang dipasrahkan gimana? Apa yang dipasrahnya, pasrah apa itu? Ya nggak ada kan, pasrah kosong kan? Pasrah sia-sia. Makanya Wahyu Pancalaku itu atau iman itu tidak bisa dipraktekkan jika dasarnya tidak kuat, alasannya nggak ada. Jadi ketika kita mengalami alasan-alasan itu, mengalami dasar-dasar itu, berarti kan kesempatan emas bagi kita untuk berwahyu Pancalaku atau beriman. Paham? Jadi kalau duduk di sini menghadap ke papan tulis sana, nah, dihayati, pasrah kepada Gusti. Apa sih pasrah itu? Nah, direnungkan. Itu nanti ada gunanya itu. Ketika panjenengan bermasalah, paham maksudnya pasrah ya, ngerti artinya pasrah, tahu kemana arah tujuannya pasrah, nah, panjenengan bisa melakukan pasrah itu. Nah, jadi jangan sampai kita dapat dasarnya, kita punya alasannya, tapi tidak bisa pasrah. Saya udah pasrah, tapi kok berarti belum paham nih. Ada tapi kok. Arti maksudnya pasrah itu apa dan bagaimana, kemana arah tujuannya pasrah itu belum tahu ini. Coba untuk panjenengan ibu, coba melirik ke papan tulis itu. Pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. 3 hal itu menurut panjenengan bagaimana? Kalau panjenengan sudah pasrah kepada Gusti, sudah menerima keputusan Gusti, kekuasaannya Gusti sudah panjenengan persilahkan, apa yang akan panjenengan lakukan? Ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa. Kalau panjenengan menyimpulkan tidak bisa melakukan apa-apa, berarti belum paham, belum mengerti itu, belum tahu kemana arahnya. Kalau panjenengan sudah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, kakinya sakit, Tidak mengeluh. kalau tidak mengeluh berarti dewa itu, nabi itu. Nah coba, nah ini jenengan kan nggak paham kan, kenapa jenengan nggak nanya? Nah. Cuman kalau sakit itu ya apa ya, ngerasain diajarin motivasi dari Kak Eko, suruh ucapin
matur suwun gitu karena lagi sakit. Udah saya ikutin. Tapi tambah sakit. Iya. Ya kan? Soalnya pakai tapi kan, tapi tambah sakit. Nah, coba. Panjenengan sudah pasrah kepada Gusti kan? Sudah menerima keputusan Gusti kan? Sudah mempersilahkan kuasa Gusti kan? Tapi apa? Gusti malah memberi kakinya sakit. Nah, coba gimana? Kalau sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan, bagaimana coba? Nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Berarti nggak paham. Coba gimana? Nggak tahu. Sudah pasrah kepada Gusti, sudah menerima keputusan Gusti, sudah mempersilahkan kuasa Gusti. Kok kakinya sakit? Nah, ini kan alasan kan? Ini kan dasarnya kan? Diberi alasan kan sama Gusti, itu dikasih alasan. Kalau Gusti yang dimaksud itu seperti manusia, bisa berbicara gitu ya. Aku sudah pasrah sama kamu Gusti, sudah menerima keputusanmu, kekuasaanmu juga sudah aku persilahkan. Nah, kalau Gusti yang dimaksud itu seperti manusia bisa bicara, benar kamu pasrah sama saya beneran, menerima apa yang menjadi keputusan saya beneran, mempersilahkan kuasa saya beneran. Iya, saya sudah pasrah, sudah menerima, saya sudah persilahkan. Oke, tak kasih sakit kakinya ya. Nah. Ayo, bener pasrah enggak? Ayo, masih tetap pasrah sama saya? Tak kasih sakit loh. Enggak saya kasih sehat, saya kasih sakit kakinya. Ayo. Apa yang panjenengan lakukan kalau sudah seperti itu? Nggak bisa melakukan apa-apa karena sudah pasrah tadi. Panjenengan bisa meneteskan air mata di situ. Coba panjenengan, panjenengan hayati. Sebenar-benarnya pasrah kepada Gusti, sebenar-benarnya menerima keputusan Gusti, sebenar-benarnya mempersilahkan kuasa Gusti. 3 hal itu kalau disimpulkan apa? Menetesnya air mata kan? Nah, dalam keadaan seperti itu panjenengan tidak meneteskan air mata, berarti kan belum paham itu. Dalam keadaan seperti itu, upayanya bukan meneteskan air mata, usahanya selain meneteskan air mata, berarti kan panjenengan tidak paham itu. 3 hal itu kalau disimpulkan meneteskan air mata, Ibu. Kalau tidak, ya panjenengan merasakan sakit. Karena semakin pasrah, semakin panjenengan ditindas di situ sama Tuhan. Semakin panjenengan menerima, semakin disiksa sama Tuhan panjenengan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya panjenengan meneteskan air mata. Tuhan itu tidak butuh apapun dari panjenengan. Dia hanya butuh air mata panjenengan. Nah, 3 hal itu kalau disimpulkan adalah menetesnya air mata. Dengan merasa sudah pasrah, merasa sudah menerima keputusan Gusti, merasa sudah mempersilahkan kuasa Gusti. Namun ketersiksaan yang dialami kok tidak meneteskan air mata, kan sombong banget. Sok kuat kan. Aku beri kaki sakit, kamu tidak menangis, sombong sekali. Tak tambahin lebih sakit lagi, masih sombong. Tambahin lagi lebih sakit.
nggak nangis-nangis juga. Oh, bukan manusia kamu. Kalau manusia pasti punya nurani kan. Seperti tadi saya nyari jantung, nggak ketemu-temu nangis akhirnya. Suruh kencengnya sama Nabi sama Nabi kan disuruhnya diem. Memangnya nangis itu bukan diam. Itu nangisnya orang sakit hati. Nggak diam itu. Wah, orang sakit hati. Nangisnya orang sakit hati. Nah, kalau nangisnya orang yang sedang bertuhan, lututnya sendiri aja nggak akan denger kok. Jadi situ saya nggak paham. Nah makanya. Menggerakkan Kalau panjenengan tidak menyerah, sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan, tidak mau nyerah, nantang terus sama Tuhan, ya tambah dikasih berat-berat jenengan. karena Nabi sama dia cuma udah diem aja. Ya sudah benar, tapi diamnya panjenengan kan menantang Tuhan. Bukan diam menyerahkan diri. Nah kalau diamnya panjenengan adalah diam menyerahkan diri, diberi kondisi seperti itu kan harusnya nangis kan. Karena tidak mampu, kan saya sudah pasrah, saya tidak bisa berbuat apa-apa kan. Selain menangis kan nggak ada. Ya harusnya kan menangis. Iya, jadi saya takut. Nah karena panjenengan menantang Tuhan, ya panjenengan diberi tambah lah. Wahyu Pancalaku 3 ayat itu kalau disimpulkan adalah meneteskan air mata. Manakala kita meneteskan air mata, ini nggak ada pengertiannya. Berarti panjenengan sudah berserah diri di situ. Nah dengan tetesan air mata, panjenengan bisa merasakan kenyataan Gusti, bukan merasakan kenyataan kaki sakit. Nah kalau panjenengan tidak menyerah, ya yang panjenengan rasakan kaki sakit, pinggang pegel yang panjenengan rasakan bukan Gusti. Ya gimana itu? Coba aja jenengan renungkan di situ. Kira-kira gimana itu? 3 ayat dari Wahyu Pancalaku sebagai sifat. 3 ayat itu kalau disimpulkan menetesnya air mata. Berserah diri. 3 ayat itu kalau disimpulkan berserah diri. Ekspresinya orang berserah diri kan nangis. Ya enggak? Mana ada orang berserah diri sambil tertawa gitu, ada enggak? Sambil jingkrak-jingkrak gitu, ada enggak? Ekspresinya orang berserah diri adalah meneteskan air mata. Nah, karena berserah diri bisa merasakan kenyataan Gusti, bukan kenyataan kaki sakit. Oke, Ibu. Tapi jangan dendam ya. Awas kalau Tuhan ngasih tantangan lagi saya mau nangis, jangan dendam ya. Jadi jangan gengsi ya. Meneteskan air mata untuk Tuhan jangan gengsi, karena Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Yang Tuhan butuhkan hanya tetesan air mata kita, hanya tetesan dari air dari mata kita, bukan yang lain. Kalau yang lain itu Tuhan punya semua. Yang Tuhan tidak punya itu air mata. Nah, Tuhan itu tidak punya air mata. Yang punya air mata kan kita. Ya, nangisnya bukan sebelum di waktu sakit, selesai berhenti itu baru. Kok gini amat saya ya gitu. Maksudnya baru berani ngomong gitu.
Kalau di apa waktu Samadhi kan udah motivasinya nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Ya itu yang dialami saya. Nah, yang kalau nggak boleh ngapa-ngapain, nggak kuat lah. Kalau bukan nangis ngapain? Ya, kalau bukan nangis ngapain? Ditahan. Selama ini kita nonton sinetron aja, kita ngasih air mata, air matanya diberikan sama sinetron. Kenapa sama Tuhan kok nggak mau ngasih air mata? Air matanya malah diberikan sama sinetron, diberikan sama anak yang bandel, itu malah dikasih air mata itu. Anak yang bandel itu dikasih air mata. Tetangga yang jengkelin itu malah dikasih air mata malahan. Malah Tuhannya yang butuh air mata malah nggak pernah dikasih air mata. Oke ibunya? Iya Pak, terima kasih. Jangan berkecil hati. Panjenengan punya senjata ampuh. Apa itu senjata ampuhnya? Air mata. Ya itu hanya karena di waktu pada Samadhi itu yang nggak berani apa-apa. Mau nangis, takut salah. Pada Samadhinya. Yang lain ada? Yang lainnya punya pertanyaan setelah ini? Ada pertanyaan yang lainnya? Enggak ada. Bahwa pesan saya jangan setelah mengetahui pemahaman ini, awas jangan ngancam Tuhan ya. Awas kalau Tuhan macam-macam lagi sama saya, tak kasih air mata gitu. Jangan seperti itu. Apalagi sudah tahu aja takut. Kalau sudah tahu, bukan takut malah suka. Ya sudah, kalau seperti itu kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.